Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interestnya? Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi di-impeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk mengimpeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik teman-teman untuk kita simak bersama-sama, di mana Rocky Gerung sepertinya sedang berusaha untuk menyebarkan propaganda ataupun sedang memanas-manasi mahasiswa dan juga masyarakat sipil untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya, teman-teman. Tapi ya, beliau ini menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit agak sulit dipahami agar terkesan itu tidak salah, teman-teman. Tapi untungnya Bung Sylvester dan juga M. Kodari sigap langsung membalas dan mematahkan argumentasi dari Rocky Gerung ini. Karena ya menurut saya juga sudah agak kelewatan, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu dalam hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Tertib berpikir. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Anda Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara, baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara, baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara, baru saya jawab. Setuju? Oke. Malu nak Rocky Gerung, guys. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak. Wow, sesat pikir, mimpi di siang bolong. Ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Waduh, mimpi di siang bolong, teman-teman. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Nah ini ada di pidato Pak Prabowo di Kongres Nasdem apa PAN gitu, teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo itu ngomong ada podcast katanya yang seolah-olah mereka ini yang podcast ini lebih mengetahui pikiran Pak Prabowo daripada Pak Prabowo sendiri. Wah. Silakan Bung Rocky. Kalau nggak salah Nasdem, jadi, teman-teman. Saya bingung juga ya. Kalau memang mau impeachment, dasar-dasar impeachment itu apa, ya kan? Kesalahan Pak Jokowi ini kan sampai saat ini kan
mereka nggak bisa identifikasi dan juga teman-teman di DPR juga nggak bisa identifikasi. Jadi Kesalahan Pak menurut Jokowi saya, tidak bisa diidentifikasi. iya, dan itu menurut saya jauh ya. Pak Jokowi pasti akan selesai dengan kepala tegak. Tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober. Itu aja. Kalau mengatakan impeachable, Bisa diimpeach. bisa diimpeach, setelah itu mau bikin apa? Apa berhenti di situ? Nah, setelah itu apa berhenti di situ atau gimana? Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar, ya sekali mau turunkan Jokowi segala macam. Turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh Mau massa didorong. untuk turunkan untuk Jokowi. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Oh, ngerti saya nih. Mungkin Rocky Gerung ini mau memanas-manasi ataupun mau menyebarkan propaganda untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Jadi dia sedang membuat sebuah pikiran-pikiran untuk mempengaruhi mahasiswa yang demo agar ya demonya makin besar sehingga Pak Jokowi ini bisa diturunkan gitu. Gitu kali ya secara secara aksi massa gitu teman-teman. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Nggak masuk di Kira-kira akal. begitu, nggak usah marah Rocky. Perusahaan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya. Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco bukan kan? dokter. Bagaimana? Itu berpikirnya Kata- ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Ya, impeachable benar. Ngawang namanya Rocky. Betul. Lo kok mengawang-ngawang? Benar, Betul, impeachable. betul. Yuk. Just gini. Gila Betul. Justru Melalui aksi massa ya lebih kan. depan daripada Jadi Rocky, prosesnya karena gitu. Dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable Ya, itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, Iya, langsung kita iya. potong duluan kan? Iya, nggak jelas mungkin, gitu. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Enggak jelas Logika Rocky. tidak bisa Semua- dipotong semua dengan presiden kecemasan. Bisa diimpeach. Buset dah. Tapi gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan Abang emosional. Memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah sama kalau gitu kita. Oke, dan tidak sekeras itu tentunya. Oke, gini. Jadi impeachable tadi maksud Rocky itu dimungkinkan. Jadi proses menuju impeachment gitu. Jadi impeachable itu prosesnya teman-teman. Yang terjadi di aksi-aksi mahasiswa, aksi-aksi massa yang terjadi ketika beberapa hari kemarin teman-teman ya. Jadi itu proses impeachable. Nah Rocky Gerung ini mau membesar-besarkan itu agar ya dimungkinkan gitu. Ada hukum tata negara, tapi di sisi lain juga ada hukum sejarah. Berapa sih jumlah presiden Indonesia sejak kita merdeka? Berapa? Coba hitung satu-satu. 7, Oke, berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? 8 Pak Prabowo. Dalam persentase berapa persen? 3. Oke, dari 7 berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? 3 berarti 40%. Bung Karno? 35 Pak Harto. Soeharto? Siapa satu lagi? Ya, 3. Dur. Kalau 3 dari 7 itu berapa persen? Artinya dari angka-angka itu mungkin nggak terjadi. Mungkin. Kata Bang Kodari, ini tinggal 3 bulan lagi. Oh, sejarah selalu bercerita berbeda dan apa yang kita tuliskan dalam kepala kita. Kenapa? Soeharto itu dilantik tanggal 18 Mei. Tanggal 11 Maret. Pelantikannya diturunkannya 21 Mei. Cuma 70 hari. Dia presiden yang diturunkan 70 hari setelah dilantik. Nah, teman-teman, ini ini mungkin sekedar analisis ya. Jadi kemarin tuh kan anggota-anggota DPR itu langsung membatalkan RUU perampasan aset dan RUU Pilkada dan katanya kata politisi dari Gerindra dan juga PDIP itu ada andil dari Pak Prabowo Subianto. Nah, dari analisis yang beredar sepertinya Pak Prabowo sudah mencium adanya usaha untuk menggulingkan presiden yang disusupi oleh pihak asing. Makanya Pak Prabowo langsung mengangkat orang-orang di DPR untuk tidak mengesahkan RUU tersebut. Ini sangat luar biasa teman-teman. Insting intelijen Pak Prabowo itu main. Itu impossible bagi banyak orang. Tapi dalam kata sejarah terjadi. Oke? Satu hari dikeluarkan putusan MK
DPR RI berkonsolidasi membuat balik. Hari berikutnya ratusan ribu orang turun ke jalan. Dari kacamata ilmu pengetahuan susah. Tapi sejarah bilang saya akan memilih orang-orang saya sendiri. Mahasiswa akan katakan saya siap menjawab tantangan zaman dan sejarah. Terus apa yang tidak mungkin dalam konteks ini? Mau membantah sejarah? Sejarah kita begitu kok. Mana ada orang bilang dulu Soeharto bisa diturunkan cuma 70 hari setelah dia dilantik. Lalu mungkin nggak kemudian ada orang mau diturunkan 70 hari sebelum turun. Ya mungkin saja dalam konteks sejarah pernah terjadi yang serupa itu. Kita membantah apa gitu loh. Ya cuman mekanismenya melalui apa itu? Kenapa? Kalau Bung Adrian, Bentar. mekanisme melalui Impeachment apa? dan impeachable tadi kan dua hal yang berbeda. Artinya bahwa itu mungkin dijatuhkan, mungkin. Mekanismenya impeachment. Oke. Nggak ada. Oke, sekarang saya mau nanya, siapa yang bisa pernah menjawab jalannya sejarah dengan baik? Siapa yang bisa menebak jalannya sejarah? Tadi Nggak, Bung Adian ya. nggak. Bung Adian ya pakai angka ya. Sebentar. Dan berapa? 7 presiden Abang. kita. Bisa aja menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Abang. Kenapa Anda melihat yang 3? Kenapa nggak lihat yang 4? Abang. Buat saya peristiwa yang terjadi sekarang ini arahnya selesai sesuai dengan yang dijadwalkan. Abang tadi boleh dong, Bos. bentar. Abang tadi begitu bijaksananya meminta waktu dari Rocky Gerung menyelesaikan bicara. Kenapa tiba-tiba abang merampas hak saya? Silakan. Namanya coba-coba. Oh, coba-coba. Bukan. Gini. Nah, Soeharto juga dijatuhkan ya. Kalau tadi kata Dian, nggak mungkin Soeharto dijatuhkan. Mungkin aja teman-teman. Karena Amin Rais waktu itu diisukan bahwa beliau ini ya tangan kanan atau kaki tangan dari Amerika teman-teman. Dan ada campur tangan Amerika dalam penjatuhan Presiden Soeharto. Itu ya kabar yang beredar teman-teman ya. Silahkan dicek lebih lanjut kalau Anda penasaran. Tapi intinya Soeharto ada campur asing menjatuhkannya. Begitupun sepertinya dengan yang terjadi ke Presiden Soekarno, itu ada campur tangan asing juga teman-teman. Jadi kalau kalian berbicara soal sejarah ya, makanya Pak Prabowo langsung menghentikan RUU Pilkada kemarin karena ditakutkan ada campur tangan asing di aksi-aksi mahasiswa tersebut. Ini yang ditakutkan Prabowo dan insting intelijen beliau main teman-teman. Menurut saya hati-hati kalau terlalu dekat dan kekuasaan yang seringkali kita lihat dalam banyak hal bertingkah semena-mena. Iya, apa Abang bisa kabar? ketularan loh, Bang. Apa kabar 8 tahun PDIP? Abang bisa ketularan. Semena-mena mengambil hak saya untuk bicara. Mungkin awalnya coba-coba. Seperti yang lain juga pernah coba-coba merubah undang-undang. Kita kan saling celetukan aja tadi. Silakan. Celetuk pendek Bang, tidak panjang. Ini pendek ini. Oke. Nah, jadi menurut saya begitu. Sudahlah. Mau 3, mau 4. Kenapa lihat yang 3? Kenapa tidak lihat yang 4? Ini kan debat apa gitu loh. Tapi ini saya sampaikan bahwa pernah terjadi, berkali-kali. 7 presiden, 3 tumbang tengah jalan. Kalau Gus Dur siapa yang menumbangkan, guys? Hah? Siapa yang menumbangkan? Coba kalian komen di bawah ya. Apa yang mau kita bantah dari situ? Nggak ada. Apakah setiap proses penumbangan itu selalu ada kalkulasi-kalkulasi sebelumnya? Nggak banyak kok. Tapi ditunggangi. Itu loh. Dan semua Ditunggangi asing. yang tumbang seperti Soeharto itu selalu awalnya kesombongan. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana. Keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Lah, Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan. Yang membuat balik itu kocar-kacir. Yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. kalau kita lihat sejarah Pak Jokowi, beliau ini yang sering di demo teman-teman. Terakhir demo besar-besaran terhadap Pak Jokowi itu Omnibus Law. Itu besar sekali demonya, dari buruh, dari mahasiswa dan segala macam. Dan itu parah juga demonya teman-teman. Bahkan mungkin kalau saya bilang ya, RUU Pilkada daripada RUU Omnibus Law sepertinya lebih panjang sejarah demonya itu RUU Omnibus Law. Dan waktu itu PDIP adem ayem aja, nggak ngomong-ngomong kayak gini kayak Adian ya kan. Sekarang ngomongnya sejarah-sejarah penggulingan, sejarah-sejarah aksi ya kan. Setelah partainya tidak bisa mencalonkan karena RUU Pilkada ya baru ngamuk-ngamuk semuanya. Kemarin Omnibus Law kemana aja ya kan. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih. Anak-anak lucu-lucu ini. Imut-imut.
nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser, modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser, tapi kejujuran kata-kata mereka. Itu yang ditakutkan. Dan itu mereka buktikan dan luar biasa kemarin. Saya koreksi sedikit ya. Iya Bang. Bung Karno itu proses keruntuhan kekuasaan Soekarno memang didahului dengan demo-demo mahasiswa segala macam sampai akhir Rahman mati ya. Tetapi proses kenegaraannya menentukan dia. Dia ditolak pidatonya, makanya dicabut kekuasaannya. Kemudian Gus Dur ya, dia bubarkan DPR. Dia bikin maklumat segala macam. Kemudian diberhentikan oleh MPR. Ini ada mekanismenya. Kalau Pak Harto memang ya, Pak Harto memang ini akumulasi krisis ekonomi, meninggalnya tertembak 4 orang mahasiswa, Trisakti. Itu yang real cuma 1. 2 ini melalui mekanisme kenegaraan walaupun didahului dengan demo-demo. Dan saya punya keyakinan Pak Jokowi selesai tanggal 20. Ya, saya juga yakin Pak Jokowi selesai tanggal 20. Nggak ada proses impeachable mungkin, impeachment nggak ada. Secara husnul khotimah kira-kira. Husnul Khotimah tanggal 20. Abang, mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Bung Karno? Mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Gus Dur? Mana mekanisme ketatanegaraan untuk kasus Soeharto? Nggak ada. Itu ekstra konstitusional. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan. Ada kekuatan massa bergerak, ada sebuah peristiwa, lalu kemudian kekuatan tentara bergerak, turun. Bahwa kemudian ada proses persidangan berikutnya, tidak ada. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti dengan baik dan benar untuk peristiwa jatuhnya Soekarno. Oke? Tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti untuk turunnya Soeharto. Soeharto turun itu tidak lewat MPR bla bla bla. Tidak lewat sidang-sidang, tidak ada sidang-sidang. Oke? Mekanisme ketatanegaraan mana yang diikuti? Makanya saya bilang begini abangku, tolong abang sebagai orang yang cerdas dalam ketatanegaraan, jangan bercerita tentang hal yang abang tidak pahami. Jangan. Itu akan mempermalukan diri abang sendiri. Tidak ada mekanismenya. Gus Dur bagaimana mekanisme ketatanegaraan yang dia lewati? Apakah ada persidangan-persidangan? Yang kita harapkan seperti sebagaimana diatur dalam konstitusi itu? Tidak ada. Saya ada di zaman itu. Saya tahu peristiwanya. Nah, tapi ini saya katakan ada benarnya, bahwa kalau ini sejarah benar. selalu menulis berbeda dari apa yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang menganggap kekuasaannya tidak bisa dihentikan. Gak bisa. Gini ya, tentang Bung Karno, ya itu kan ada pidatonya ditolak oleh MPRS, kemudian dicabut kekuasaannya. Itu mekanisme ketatanegaraan. Kemudian Gus Dur, dia mengucapkan maklumat, ya. Kemudian diberhentikan. Habibie pernah ditolak pidatonya. Kemudian Soeharto tapi ya. penolakan Habibie ditolak LPJ-nya, teman-teman. pidato itu tidak mekanisme ketatanegaraan untuk menurunkan orang. Lah kalau Gini. enggak, Bung Karno itu gimana? Ditolak misalnya pidatonya oleh MPRS. Itu bukan mekanisme ketatanegaraan itu. Menolak dan menerima pidato itu mekanisme ketatanegaraan biasa yang tidak berujung pada penjatuhan. Dicabut itu kekuasaan Soekarno. Loh, enggak setelah dong. ditolak pidatonya. Setelah dia Yang tidak punya dimaksudkan power Pak Adian politik. ini, mungkin mekanisme ketatanegaraan sebagaimana yang diatur oleh konstitusi sekarang. Loh, lalu apa Yang memang banyak ada mekanisme prosesnya. ketatanegaraan di luar konstitusi? Enggak, begini, ini kan Mana gini, ada? konstitusi Aduh, yang abangku. berlaku sekarang dengan konstitusi yang berlaku di masa lalu itu kan berbeda, Bang Adian. Yang di frame, yang disebut oleh beliau ini adalah mekanisme yang berlaku pada masa itu. Proses pada saat itu. Abangku, turunnya Siap abangku. Soekarno itu tidak lewat mekanisme ketatanegaraan. Benar laporan pertanggungjawabannya ditolak. Habibie pernah ditolak laporan pertanggungjawabannya? Pernah. Apakah bermuara pada penjatuhan? Tidak. Itu mekanisme biasa. Yang saya katakan bahwa dari 3 peristiwa ini salah satu penentunya adalah kekuatan rakyat dan mahasiswa. Kekuatan rakyat dan mahasiswa. Sepertinya orang-orang ini sedang memframing, teman-teman ya, untuk mahasiswa dan masyarakat itu berusaha untuk melakukan aksi demonstrasi sehingga ya menggulingkan kekuasaan Pak Jokowi. Apakah seperti itu, teman-teman? Waduh. Dengan memutar ulang sejarah-sejarah, tapi sayangnya apa yang dilakukan mahasiswa zaman dulu dan
sekarang ya, mungkin tidak akan terulang lagi teman-teman, karena ya pemimpin-pemimpin kita utamanya Pak Prabowo Subianto itu sudah mengetahui, dan beliau pemain global teman-teman. Pak Prabowo ini bukan orang yang tidak fasih soal permainan global. Beliau ada di fase atau masa Soeharto digulingkan, dan di sana Pak Prabowo menjabat sebagai pangkostrat teman-teman. Dan beliau juga bapaknya ada di zaman Soekarno, dan otomatis pasti beliau mendapatkan cerita-cerita sejarah terkait dengan Soekarno, bagaimana andil asing masuk ke dalam proses-proses aksi demonstrasi, proses-proses untuk menggulingkan kekuasaan. Pasti Prabowo fasih teman-teman. Dan juga di Gus Dur, beliau juga ada di fase itu ketika Gus Dur jatuh dan segala macam. Nah, dengan pengetahuan yang luar biasa, insting intelijen yang dimiliki oleh Pak Prabowo, sepertinya beliau sudah paham bahwa RUU Pilkada ini bisa menjadi tunggangan politik. Karena apa? Karena kemarahan orang itu sudah dipupuk dari keputusan MK nomor 90 ketika Gibran ingin maju sebagai wakil presiden. Nah, kemarahan itu yang dipupuk, riak-riaknya sudah ada tapi belum meledak. Ditambah lagi isu-isu kecurangan pilpres, bansos dan segala macam. Nah, kemarahan-kemarahan itu semakin ini teman-teman menjadi bola salju yang setiap hari semakin membesar. Puncaknya adalah putusan MK yang nomor 60 kalau nggak salah ya, tentang threshold dan juga batasan umur pencalonan kepala daerah. Yang akhirnya DPR langsung menganulir putusan itu dengan membuat RUU. Disinilah puncak kemarahan dari masyarakat. Jadi bola salju itu semakin besar meledaknya di RUU Pilkada. Prabowo paham dan tahu kalau hal ini diteruskan maka akan berbahaya untuk republik ini, akan berbahaya untuk keamanan dan keamanan negara. Karena ya bisa disusupi oleh asing, dan Prabowo sadar itu teman-teman. Makanya Prabowo andil dalam RUU Pilkada ini. Mereka langsung diberi komando untuk stop, jangan disahkan gitu. Karena berbahaya teman-teman. Kapan RUU itu disahkan, yakin dan percaya aksi-aksi demonstrasi itu akan terjadi berhari-hari. Dan mungkin saja jumlahnya akan semakin besar kalau itu disahkan. Teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.